justru musibah yang Allah kirimkan kepada mereka semua itu menjadi azba, menjadi kenikmatan, kelezatan yang akan mereka rasakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan kita tentang hikmah-hikmah atau faedah-faedah yang telah dipersiapkan oleh ulama kita, yang mana faedah atau hikmah tersebut untuk menghibur hamba-hamba Allah yang sedang diuji, dilanda musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di perjumpaan sebelumnya, kita sudah sampai kepada hikmah yang ketiga. Sehingga dengan itu, pada perjumpaan kita kali ini, kita akan memasuki atau membahas hikmah di balik musibah yang Allah kirim kepada kita pada hikmah yang keempat. Di dalam hikmah yang keempat yang telah disampaikan oleh Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam ini, beliau mengatakan hikmah yang keempat yang akan kita dapatkan di balik musibah yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa musibah yang Allah kirim kepada kita itu akan membawa kebahagiaan dan membawa kegembiraan kepada kita semua. Sehingga dengan itu, dengan datangnya musibah yang Allah kirim kepada kita, khususnya kepada kerabat-kerabat kita yang ada di Pulau Madura, maka mereka atau kita semua yang sedang dilanda musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi hamba Allah yang bergembira dan berbahagia selama musibah itu masih bertamu kepada kita. Pertanyaannya adalah, mengapa menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam ketika kita sedang dilanda musibah, justru musibah itu akan membuat kita atau akan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang berbahagia selama musibah tersebut melekat kepada diri kita. Kebahagiaan yang dimaksudkan di sini adalah bukan kita bahagia kepada musibah yang datang kepada kita. Bukan kita bergembira lantaran kita sedang berada di dalam kesempitan atau sedang berada di dalam kesulitan. Kebahagiaan yang dimaksudkan di sini adalah kita berbahagia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran Allah telah memilih kita semua menjadi hamba yang siap untuk menerima musibah yang akan Allah ingin kirimkan kepada kita semua. Jadi, kebahagiaan yang dimaksudkan di sini adalah kita berbahagia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran Allah sudah memilih kita, bukan kebahagiaan terhadap musibah itu sendiri. Bahkan di dalam akhir kitab Syekh Izzuddin bin Abdissalam, setelah memaparkan beberapa hikmah di balik datangnya musibah kepada kita, beliau tetap menganjurkan kepada kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon keselamatan dan kesehatan. Karena kata beliau, falasna min rijalil balwa, karena kita semua ini adalah bukan termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bahagia, yang senantiasa senang ketika kita kedatangan tamu berupa musibah. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa kita bergembira? Karena di balik musibah-musibah yang telah Allah kirimkan kepada kita,
musibah tersebut mengandung begitu banyak faedah-faedah atau manfaat yang Allah persiapkan untuk kita semua. Baik faedah atau manfaat yang akan kita peroleh di dunia, lebih-lebih manfaat yang akan kita dapatkan di akhirat ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam kaidah yang telah ulama berikan kepada kita, beliau mengatakan aujadahum fi azabihi azba. Ulama-ulama yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika beliau semua mendapatkan musibah, justru musibah yang Allah kirimkan kepada mereka semua itu menjadi azba, menjadi kenikmatan, kelezatan yang akan mereka rasakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang kelima adalah datangnya musibah yang menghampiri kita semua. Musibah tersebut mengajak kita semua untuk bersabar dan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya, musibah yang datang kepada kita oleh para ulama dijelaskan musibah tersebut menjadi pahala bagi kita. Kemudian ketika kita bersabar dengan datangnya musibah yang melanda kita semua, maka otomatis kata para ulama kita mendapatkan tambahan pahala yang kedua. Yang pertama, pahala datangnya musibah itu sendiri, dan yang kedua, pahala lantaran kita bersabar atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Lebih-lebih jikalau kita bisa ridho terhadap musibah yang Allah berikan tersebut. Karena antara sabar dan ridho ini adalah derajat yang begitu berbeda yang telah dijelaskan oleh para ulama kita. Insya Allah kita akan menjelaskan perbedaan antara sabar dan ridho ini di perjumpaan kita yang akan datang. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang bersabar atas segala musibah yang aku berikan kepada mereka semua, kata Allah, maka aku akan memberikan ganjaran kepadanya, aku akan memberikan pahala kepadanya yang tidak dapat dihitung oleh siapapun kecuali diriku. Di sini Allah menjelaskan atau menginformasikan kepada kita tentang pahala orang-orang yang bersabar yang begitu besar yang akan diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah mengatakan pahala bersabar yang akan didapatkan oleh hamba Allah yang sedang dilanda musibah, pahala tersebut tidak ada batasannya. Karena kata para ulama, ketika Allah mengatakan pahala tersebut tidak dapat dihitung, itu menandakan pahala yang akan didapatkan oleh hamba Allah yang sedang dilanda musibah kemudian ia bisa bersabar, pahala itu tidak ada batasannya. Semoga bermanfaat. Waffaqanallah wa iyyakum ila thariqihil qawim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.